Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizin Alaya Masalamah dari program studi komunikasi digital dan media angkatan 62 dengan NIM J0401251270. Di kesempatan kali ini saya dan mami saya akan memenuhi tugas psikologi komunikasi mengenai komunikasi antar persona orang tua dan anak. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Bye-bye. Oke, baik, yang pertama itu kita mau membahas gimana sih hubungan antar persona kami berdua. Kami berdua sangat kompak ya dengan cara berhubungan lewat telepon, terus pergi kuliah. Saya suka minta jadwal kamu ya, pulang jam berapa, hari ini kuliah apa, terus kita komunikasi lancar ya lewat Alhamdulillah, komunikasi antar persona antara kami berdua berjalan sangat lancar. Terus pulang kuliah kita suka evaluasi ya tadi. Jadi tuh kita tuh sering semacam deep talk gitu di malam hari, kayak tentang keseharian kegiatan kita, rutinitas keseharian kita. Baik mama aja, ya. Kayak pokoknya kita senang sedih di hari itu kita ceritain di malam hari. Jadi saya tahu kegiatan anak saya hari ini apa aja. Iya, sampai kayak aku hari ini main sama teman aku segini. Jadi aku cerita dan kita tuh sangat terbuka satu sama lain. Saya juga ikut di hubungan pertemanan teman. Iya, jadi bahkan mami tuh lebih dekat sama teman-teman aku kalau misalnya ke rumah kayak ngobrol sama mami kayak gitu-gitu sampai Jadi teman curhat ya karena adik ini anak satu-satunya, jadi saya harus banyak berkenalan sama teman-temannya. Iya. Saya berusaha jadi teman, jadi sahabat, jadi orang tua buat Alaya ya. Ya, dan diterima di aku juga, aku bisa menganggap mami sebagai sahabat, teman cerita, dan tetap orang tua juga. Kadang saya jadi orang tua semua teman Ayah ya. Jadi kayak teman-teman aku bahkan curhatnya ke mami juga. Jadi mami itu sangat welcome ke semua teman-teman aku. Masuk Abah ya. Iya, termasuk Abah juga. Gitu. Difasilitasi sama Abah ya, daripada di tempat di luar, lebih baik di rumah ya. Jadi terkontrol sama mama mengenai agamanya, misalnya sholatnya, ngajinya. Jadi saya bisa kontrol anak saya karena nggak di luar rumah ya, plus teman-temannya juga. Jadi mungkin karena mami yang welcome ke teman-teman aku, jadi aku ngerasa nyaman dan terbuka sama mami. Selanjutnya, bagaimana cara kita menciptakan suasana yang nyaman biar komunikasi antar persona menjadi lancar? Saya harus tahu ya hobinya anak saya, hobi saya. Kadang saya punya hobi olahraga, saya bawa anak saya di hobi saya. Terus saya suka kuliner ya, ngopi-ngopi gitu ya di tempat kopi. Saya berusaha ikut di tempat itu ya. Jadi kita tahu karena generasi kita jauh ya, berbeda generasinya sangat jauh. Jadi saya harus berusaha menyesuaikan dengan anak saya. Ya, jadi menurut aku gimana caranya komunikasi antara anak dan orang tua bisa berjalan dengan lancar. Menurut aku tuh kayak gak ada gap atau boundaries di antara satu sama lain. Jadi buat anaknya juga gak takut buat cerita atau terbuka ke orang tua. Jadi kalau misalkan kita udah merasa nyaman, iya, jadi kalau misalkan orang tua yang terlalu harus amat business gitu, jadi kayak ke anaknya juga jadi nggak welcome buat cerita kayak gitu sih. Menurut aku tuh kayak gimana caranya orang tua harus bisa menyesuaikan dengan generasi anaknya dan memfasilitasi yang terutama ya agar anak nyaman di rumah. Apalagi aku anak tunggal. Terus menurut aku juga mami dan abah tuh selalu ngebebasin tentang kayak berpakaian, bergaul dan lain-lain. Kayak pokoknya dia tuh tetap membebaskan tapi tetap batas yang wajar. Tentang pergaulan, misalnya aku bergaul atau main ngopi gitu-gitu, kayak bergaul sama siapapun, cewek cowok kayak gitu-gitu.
Menurut aku sih itu yang bisa membuat komunikasi antar personal kita terjalin dengan baik. Terus kayak harus sering diingetin ya Iya. ibadahnya, iya, sholatnya terutama ya. Itu aja ya banyak sih. iya mungkin dari mama sama papa tuh selalu ngingetin jangan lupa sholat, terus kayak mungkin pulang jangan terlalu malam. Teman harus Iya, harus berkabar. iya, yang penting setiap aku mau keluar atau aku mau main atau aku mau ngopi itu aku selalu ngasih tahu aku mau pergi kemana, sama siapanya. Terus kadang kayak aku nge-up kalau misalnya udah nyampe lokasinya. Terus kadang video call juga ya kita. Gitu. Kalau saya ada waktu saya jemput. Iya, karena suka diantar jemput juga. Nah, sebenarnya sifat dari kita tuh sangat bertolak belakang ya. Jadi kayak dari aku yang sangat feminin, Sangat maskulin. ya begitulah ya. Jadi kayak Karena saya berangkat dari keluarga yang disiplin, Iya. jadi saya menerapkan anak saya disiplin disiplin. mengenai waktu, ibadah, kuliah, pendidikan. Saya berangkat dari orang keluarga yang disiplin ya, pendidikannya keras. Mau nggak mau saya menerapkan, agak sedikit menerapkan ke anak saya tentang kedisiplinannya, terutama pendidikan dan agama. Sifat mama tuh kayak cukup keras, bertanggung jawab, dan aku tuh enggak yang terlalu Disiplin. keras itu. Jadi gitu. Lebih santai ya. Mungkin Terus dulu mama suka berkompetisi ya, ya mami itu suka lomba banget. mau nggak mau hobi saya tarik, ayah ditarik jadi ikut di hobi saya, suka berkompetisi ya. Iya, jadi pas aku SD tuh aku pengen ikut nari, cuman menurut mami tuh mending bela diri aja, soalnya kalau nari tuh kayak kamu nggak apa ya, cuman ya udah have fun gitu. Cuman nggak dapet apa ya, Ilmu apa ya? ada impactnya ke kita. Jadi kalau misalkan kita punya ilmu membela diri kan mungkin bisa diterapin kalau kita ketemu orang jahat atau gimana gitu-gitu. Nah, tapi dari akunya, aku kurang passion di bidang itu, tapi aku tetap melakukan keinginan mami. Ya, aku ikutin. Akhirnya aku join di karate selama 6 tahun ya, 6 tahun SD. Dan ternyata Bukan hasil ya. bukan hasil lomba, tapi emang dari dirinya nggak pakai hati, gitu. Tapi Berhasil, tapi ada dampaknya lah, misalnya sampai tingkat Jawa Barat ya. iya. Terus kayak aku juga ada pelajaran yang bisa diambil juga, walaupun nggak dari hati tapi ya berdampak baik. Terus kan kamu cewek juga kan, nari itu juga. Iya, akhirnya Saya bebaskan kan. akhirnya, lomba puisi, lomba nari. setelah berjalannya waktu di kelas 5 SD itu aku ikut lomba puisi, ikut karawitan dulu awalnya. Terus akhirnya aku lomba pupu Sunda dan sajak Sunda dan nari-nari lain gitu. Dan Ada hasilnya juga ya. Terus sebenarnya pas aku udah gede, udah lumayan, sekarang kuliah itu udah 18 tahun, baru 18 tahun. Terus aku merasa banyak kayak sifat mami yang ada di aku, ya kan. Kayak pas aku gede tuh, pas aku mulai dewasa, aku mulai suka ngomong sama orang-orang baru, suka ngobrol, suka berinteraksi. Soalnya kan aku ngeliat mami tuh dulu extrovert banget ya, tapi aku tuh introvert. Kayak aku nggak apa ya, aku bisa bergaul, aku suka bergaul, cuman aku nggak iya, masih paling mami itu kayak bener orang nggak kenal bisa diajak ngobrol hari itu. Dan minusnya dia oversharing. Bisa ya, ada Iya, beberapa oversharing ya. juga. Jadi tuh pas aku sekarang Komunikasi dengan orangnya ya. iya, pas sekarang mau lihat ternyata tuh kayak aku tuh mirip mami juga.
karena aku suka ngomong sekarang, walaupun aku pas kecil aku gak suka ngomong. Jadi fun fact dari aku tuh semenjak aku kecil sampai aku kelas 3 SD tuh aku tuh bener-bener introvert yang malu banget Karena lingkungan ya, buat berinteraksi sama orang tuh malu. Dan kayak sampai mami tuh bingung kayak kenapa anaknya jadi pendiam, padahal orang tuanya tuh dua-duanya aktif, kayak suka berkomunikasi, dua-duanya extrovert dan bergaul. Terus kayak kenapa anak saya begini? Sampai di psikolog ya? Iya, Sampai di psikolog ya? ke psikolog. Terus kayak gitu kayak kenapa kayak gini gitu kan. Terus kayak aku juga masih bingung kayak minat aku tuh kemana kayak gitu tuh, aku masih belum ketemu jati diri aku di situ. Kelas guru kelas 4 ya? Iya, dan akhirnya seiring berjalannya waktu akhirnya kelihatan ya, terus akhirnya ternyata bisa komunikasi dan tanpa disangka-sangka masuk ke jurusan kuliahnya komunikasi. Gitu, lucu banget. Oke, selanjutnya apa yang membuat kita nyaman sampai hubungan kita bisa tetap akrab dan tetap sopan? Komunikasi dengan ngobrol ya, bercerita setiap hari apa yang dilakukan ayah sehari. Iya, Terus kita menurut aku evaluasi. tuh kayak mami itu gak terlalu nunjukin kalau gue tuh orang tua gitu, jadi kayak Teman iya, ya, jadi kayak kayak gimana kakak. caranya, iya teman. Apalagi kan aku gak punya kakak, jadi tuh ya udah aku nganggap mami itu kakak walaupun tetap sopan. Iya, jadi kita tuh sangat bebas mau cerita apa, bahkan aku misalkan aku lagi deket sama orang aku cerita, aku punya masalah pertemanan aku cerita. Terus kayak kadang aku ngopi sama teman-teman aku juga mami ikut, terus aku mami main sama teman-teman mami juga aku ikut dan aku kenal sama teman-teman mami gitu aja. Kalau tugas Terus kadang kita bosan ya, terus kayak main yuk gitu, main kita keluar. Sebenarnya sifat kita satu sama lain lumayan bertolak belakang, cuman komunikasi kita baik gitu. Jadi kalau ada masalah hari itu juga diselesaikan. walaupun kadang tetap ada berantemnya ya, Pasti karena ada ego manusia. masing-masing itu, karena perbedaan usianya juga jauh, pandangannya beda gitu. Terus kayak fase aku tuh 30 tahun. iya, fase aku tuh kayak masih yang anak remaja pengen bebas gini-gini, terus kayak tapi mami gini gitu kan, tapi kayak suka ada aja tuh. Cuman gimana caranya komunikasi tetap itu harus berjalan dengan baik. Walaupun ini ya nggak tahu diri ya. Iya. Udah. Jadi kayak gak mau dibilang tua, jadi pengen dibilang seumuran, apalagi tempat teman-teman aku. Menolak tua ya. Yuk. Jelasnya Iya, parah. parah ya. Itu Dan selanjutnya, pernah nggak kita mengalami konflik atau masalah? Kalau iya, gimana pengaruhnya ke diri kita masing-masing dan hubungan kita? pasti ada ya. Sebenarnya iya, namanya Emang kemana? setiap hubungan manusia kan pasti ada konflik, maksudnya wajar aja ya, karena ego, karena ya gitu lah ya, miskom sedikit. Tapi gimana caranya kita menyelesaikannya ya, bisa Menyelesaikannya. itu ya. Kalau ada masalah langsung diselesaikan hari itu juga. jadi jangan dibawa lebih ke apa ya, Terbuka. ya, terbuka, ngobrol aja langsung diungkapin hari itu, kayak dari pandangan aku gimana, dari pandangan mami gimana, kayak gitu. Terus kalau aku salah ya salah, kalau ternyata mami yang terlalu gimana gitu yang salah, Aku juga Iya. nggak pas kalau aku salah juga. Mama kamu salah ya. Aku salah kan. Walaupun dengan aku sendiri ya. iya. Kalau kita berantem sebenarnya nggak enak juga ya, kayak nggak layak ya. iya, kayak Jadi sebenarnya jarang sekali ya, yang cuman ya sejam kayak kesel-kesel gitu doang, tapi nggak pernah yang berantem gede gitu. Alhamdulillah nggak pernah. karena kita nggak ada teman juga ya. Ya, karena ya itu karena ego masing-masing aja gitu. Terus kita kan di rumah cuma bertiga, jadi masa berribut? Nggak lucu ya. Oke, mungkin terakhir tuh harapan dari mami buat aku gimana? Harapan aku bisa kuliah tepat waktunya ya, Tuh, bisa dapat nilai yang bagus. amin, Syukur-syukur kumlot ya, amin ya. amin. Terus dapat kerjaan yang sesuai dengan hati ayah ya. Bisa. Saya tidak akan memaksakan anak saya ke bidang saya atau ke bidang bapaknya. Saya bebaskan sesuai dengan hati anak saya.
Mudah-mudahan Allah selalu melindungi jalannya anak saya, memberi jalan, terus ada kesempatan dipergunakan ya yang baik. Selalu ingat sama Allah ya di setiap langkah ayah. Mama cuma bisa doa ya dan mengarahkan aja. Ujung-ujungnya balik lagi ke ayah ya. Saya punya pengalaman, saya ceritakan ke anak saya. Silakan mau ikutin pengalaman saya yang baik, yang buruk ini dibuang ya. Jadi mama itu selalu cerita tentang pengalamannya dulu gimana, terus kayak mungkin kayak yang buruknya nanti ayah jangan ngelakuin kayak gini, kayak mami nanti kalau misalnya ngelakuin kayak gini dampaknya gini, kayak gitu-gitu dikasih tahu sih ya kan. Kita sudah terbuka ya. Harapannya jadi anak soleh. Amin. Ya gitu. Punya pasangan yang sesuai dengan hati ayah dan keluarga. Selalu bahagia, punya ayah itu aja ya. Iya, amin. Oke, sekian cerita tentang komunikasi antar persona antara orang tua dan anak dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan tidak sesuai ya. Ya. Maafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.